Sangat bermanfaat ya. Salah satu manfaatnya adalah untuk mengobati pengobatan ini yang non medis ya. Non medis itu berarti sendiri bisa jadi karena gangguan jin ya, karena memang tumbuhan ini dibenci jin. Nah, ini ya tumbuhan nyata yang ada dalam Al-Quran, dan inilah wujudnya. Jadi kalau sekarang lagi marak-maraknya apa itu ya, yang lagi pada wadan-wadanan, lagi pada tarung-tarungan itu yang di media sosial itu si pesulap merah sama Gus Samsudin. Nah, ini saya tunjukkan salah satu obat alam, obat herbal, di mana obat ini udah ada dalam Al-Quran ya. Jadi memang benar-benar bermanfaat ya, kalau udah disebut dalam Al-Quran dan fungsinya apa, itu benar-benar bermanfaat ya. Jadi nggak perlu Anda ragukan lagi atas kebenarannya, kecuali manusia atau oknum-oknum yang memelintirnya. Nah, ini namanya adalah bidara ya. Tanaman bidara ini memang tanaman yang dibenci bangsa jin. Nah, pemanfaatannya itu ada beberapa macam. Ini saya ada di sini memang ada keperluan khusus ya. Ya, ada pesanan untuk mencari galih dari sebuah bidara. Nah, pohon bidara itu sendiri pohonnya seperti ini, guys. Jadi tumbuhan ini bermanfaat ya, baik daunnya, buahnya, bahkan batangnya. Seperti halnya kelor. Kelor itu dipercaya untuk menetralisir energi negatif, baik itu energi negatif dalam tubuh atau dari non medis ya. Kelor itu udah dipercaya karena memang apa? Sejatinya kelor dari penelitian pun dia daunnya itu berfungsi sangat baik ya untuk kesehatan. Itu dari medis aja itu memang terbukti. Nah, ini bidara, ini daunnya aja berfungsi sangat baik. Ini buahnya kayak gini. Itu beda yang merah-merah itu buah itu. Cuman bukan buah dari bidara. Itu kalau makan itu tadi saya salah ngambil, tak makan itu pahitnya minta ampun, nggak tahu itu apa. Takutnya racun, jadi saya bentar lagi guling-guling kan bahaya. Nah, bidara ini pemanfaatnya baik dari daunnya. Kalau yang dalam Al-Quran itu daun bidara itu digunakan untuk mengusir jin bebarengan dengan proses yang namanya ini apa? Yang namanya proses ruqyah, guys. Nah, proses ruqyah itu biasanya kalau ruqyah syar'i ya, ruqyah yang sesuai dengan hadis Nabi ya, sesuai dengan ajaran Rasulullah, itu ruqyahnya itu benar-benar menggunakan bacaan-bacaan dari surat-surat Al-Qur'an yang telah ditunjuk. Nah, ini ditaruh ini untuk pengobatan gangguan-gangguan dari makhluk yang tidak kasat mata atau makhluk halus. Ini ditaruh sambil diruqyah, ditaruh di air, dalam satu gelas air dengan jumlah ganjil, biasanya 7 atau 11 ya. Nah, itu dibacakan doa-doa, setelah selesai airnya diminum. Dan itu bisa juga buat terapi, guys, untuk kesehatan. Syaratnya direbuslah air dari sebuah daun bidara itu mengambil bilangan ganjil ya, 3, 7, 11 ya. Itu tergantung terserah Anda. Setelah itu direbus dan air rebusannya itu buat minum. Ini salah satunya, ini saya kasih tahu sedikit ya. Itu walaupun sudah banyak yang tahu tentang masalah tanaman bidara. Ini pohon bidara, pokoknya bidara ini di alamnya seperti ini, guys. Nah, ini ya. Nah, terus, ada tawonnya, guys. Penghuni ini tawonnya agak, tawonnya merah. Ini gawat ini. Saya nggak berani dekat-dekat, ini tahun kayak gini galak banget ini tahun. Pesisir. Nah, ini tugas saya mencari sebuah galih dari pohon bidara ini, karena ada pesanan sahabat MG. Memang galih bidara itu difungsikan ya untuk tertentu lah ya. Yang jelas fungsinya juga nggak jauh berbeda dari sebuah penangkal ya, nggak jauh berbeda dari sebuah penangkal atau sebuah ya untuk menolak bala. Bahasa Jawanya itu seperti itu. Menolak bala itu sama saja penangkal ya, bukan menolak teman, bukan. Banyak tahun kelancengnya juga, buset. Ini saya pohonnya ini. Ini saya lagi fokus ya nyari galihnya, karena tidak gampang juga mencari galih bidara, tapi lebih sulit mencari galih kelor. Seperti itu. Oke? Seperti itu ya prosesnya ya. Ini panas banget ya. Nanti karena ini kita nggak memungkinkan, karena posisi saya sendiri di sini, kita nggak memungkinkan untuk sambil video. Ini tempatnya gitu, nanti banyak banget sarang-sarang lebah di sana. Jadi kita lanjut aja sampai kita nemu galih bidara ya.
gimana prosesnya. Aduh keren. Oke, kita lanjut sampai yang woyo lanjut. Iya, woyo. Ini itu video di depan, lanjutannya adalah ini guys. Dimana hari ini memang hari Jumat, ketika video upload ya, atau video publish. Karena ketika video itu pertama dibuat, depannya itu sebelum hari-hari Jumat Kliwon ini. Dan ketika publish itu berbeda dengan upload ya guys. Uploadnya itu bisa, ini uploadnya video ini Kamis ya. Nah, publishnya itu hari Jumat, hari ini juga. Nah, karena setiap video yang diupload di YouTube itu harus melalui beberapa, ya kalau yang udah YouTuber udah tahu lah, beberapa pengetesan YouTube apa ya, saringan YouTube kalau melanggar hak cipta ini itu ya. Setelah itu juga melalui proses HD ya, pemrosesan HD itu ya, beberapa jam itu ya kalau sinyalnya lemot. Nah, ini berlanjut seperti yang ada pada judulnya, bahwa batu ini biasa nge-review batu, bilangnya kayak gini batu ya. Ini merupakan sebuah galih dari sebuah bidara. Nah, kalau Anda pengen tahu yang namanya galih lepasan, galih ngurak ya ini lah guys. Nah, galih ngurak. Nah, galih ngurak itu belum tentu pohonnya mati. Kenapa? Galih ngurak itu belum tentu pohonnya mati. Karena galih ini berdiri sendiri. Nah, lalu gimana? Nanti kalau ada waktu, saya akan tunjukkan pohonnya ini masih hidup. Dan ini pohonnya sangat besar. Dan salah satu bidara yang keluar galihnya. Tidak semua bidara galih. Nah, berbeda dengan pohon-pohon pada umumnya ya. Iya, walaupun ini tidak sesulit galih-galih kelor, galih-galih dari serut ini. Ya, bisa dijumpai dan kadang dijumpai. Cuman tidak semua bidara galih. Karena bidara itu kan kadang nggak ada galihnya juga. Cuman ini galihnya banyak loh guys. Cuman ini yang tak ambil duluan karena ini ada keperluan ya. Tak ambil duluan. Ini syaratnya sebelum hari Jumat Kliwon di mana? Di bulan Sura. Nah, ini galihnya. Nah, lalu kenapa pohonnya masih hidup? Ini kok berdiri sendiri? Bisa dikatakan galih lepasan. Ini guys, saya cerita kronologinya. Pohon dari kali ini adalah besar banget. Pohonnya gede pokoknya. Ya, bisa dikatakan ya lingkarnya mungkin 2 meter bisa lebih. Itu pohon bidara loh guys. Karena mungkin umurnya udah saking lamanya. Dia saking besarnya, dan ada beberapa memang di antara pohon itu, ya umumnya pohon kalau tukang kayu pasti paham, kalau pohon terlampau besar biasanya dalamnya itu ini bolong. Nah, ini sama saja kasusnya, bolong. Lah, lubang itu biasanya karena lubang kena air, lubang termakan rayap, sebagian karena mati bekasnya dan termakan rayap. Lah, ini yang tidak dimakan rayap sendiri karena ini memiliki galih. Galih itu merupakan sebuah inti atau hati dari sebuah pohon, yaitu yang sudah tidak memiliki makanan. Maka dari itu rayap itu kadang nggak suka dengan galih-galih. Contohnya galih jati, galih apapun itu rayap nggak suka. Nah, makanya dari ini udah dibilang tua. Ya, galihnya itu ibarat kata kelapanya itu santannya ya. Galihnya itu benar-benar galih. Maka dari itu orang Jawa ada yang bilang pesepak bola kakinya galih itu kuat ya. Kuat sekali. Galih itu kuat sekali. Galih itu saja ini pohon itu ya galihnya. Nah, oke. Setelah itu, ini masih berdiri dan ini kanan kirinya hanya nyentuh yang ini saja ini. Ini yang nempel ini kita patahkan, kita ambil dan hasil jadinya galih. Wih, keren sekali ya. Galih bidara. Ngeri ya. Ya. Kita sebut dari segi estetika aja lah. Sebuah galih itu merupakan sebuah inti atau bisa dikatakan dari intinya suatu pohon itu ya galihnya. Jadi pohon dihargai itu karena galihnya, kedua manfaatnya ya. Kayunya itu pasti dari suatu pohon ya pasti galihnya. Kalau pohon galih berarti pohon itu kuat dan tua. Nah, selain itu dia juga memiliki sebuah manfaat ya. Udah pasti. Ini salah satu tanaman yang dibenci oleh bangsa jin ya. Ini salah satunya, yaitu bidara. Nah, dimanfaatkan dalam pohonnya itu adalah daunnya. Nah, galihnya juga sebagai
ya penangkal lah, tolak bala penangkal. Ini bisa dijadikan akik, cincin. Kalau dijadikan gelang mungkin butuh gelang, tasbih itu butuh jumlah yang besar ya. Nah, kalau ada rezeki atau kemampuan, kita mungkin bisa olah galih bidaranya. Kalian suatu saat saya berjanji, insya Allah ya, saya tunjukkan pohonnya di mana ini bersemayam tadinya, dan galihnya juga udah besar sebenarnya. Cuman kita ambil ini dulu sebagai sampel dan keperluan. Oke, seperti ini juga prosesnya lanjutnya. Kenapa nggak di video? Karena sangat panjang prosesnya. Tidak hanya di satu tempat yang tadi itu kita mulai, ternyata sangat panjang prosesnya dan bergaransi. Ya, bergaransi 100% ini galih dari bidara yang namanya galih lepasan. Nah, suatu saat saya akan tunjukkan di mana pohonnya, seperti apa galihnya yang masih di pohon. Oke, kita bahas yang lain dulu karena ada hasil jadi yang lain. Ini merupakan sebuah pesanan dari sahabat MK Master Golden. Ini, monggo Mas, pesanannya sudah jadi. Ini ring 9 dan ring 8 dari bahan black jet. Nah, hanya Master Golden yang punya bahan black jet jenis kayak gini ya, black jet Kebumen. Ya, nah ini hanya Master Golden yang punya, dan saya sendiri udah tinggal sedikit banget bahannya ini. Ini nggak perlu di center, hanya menggunakan cahaya-cahaya kayak gini aja biasa, ini bisa tembus plong loh guys. Nah, gila ini. Nah, dan batunya itu hijaunya kristal bagus sekali guys. Nah, dia bisa mengkilat, batunya agak keras, agak bulat, nggak seperti batuan-batuan yang lain. Kalau dibikin kayak gini agak tipis, ini pecah. Ini ring 9, ini ring 8. Ini merupakan pesanan sahabat MK dari Mas Pungguh ya. Oke, mantap jos sekali. Di hari yang Jumat berkah ini, saya selalu doakan sahabat MK untuk dilimpahkan rizki dan keberkahan di bulan surah ini. Semoga kita saling menguatkan. Oke, seperti itu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua, mantap jos.